Malam ini, saya akan ngajakin teman-teman sigar lover untuk membahas satu lagi produknya Bin Sigar dari dua produknya Bin Sigar yang menggunakan nama daerah, Jember Sigar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sigar lover dan master-master sigar yang ada di seluruh Indonesia. Kembali lagi di channel saya, Randa Saputra, channelnya tempat kita belajar bareng tentang sigar. Oke, minggu kemarin saya sudah membahas salah satu produknya Bin Sigar yang dia menggunakan nama daerah, yaitu Maumere. Nah, hari ini saya akan ngajakin teman-teman sigar lover lagi untuk membahas produk keduanya Bin Sigar yang menggunakan nama daerah. Tapi kalau dihitung dari total seluruh jumlah produknya Bin Sigar sudah saya review, ini produknya ke-6. Dari awal kemarin saya membahas Don Agusto, kemudian Sakera, Classy, El Bomba, Maumere, dan sekarang ini Jember Sigar. Seperti yang kita ketahui bersama, mungkin teman-teman sigar lover juga udah pada tahu ya. Jember itu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memang terkenal dengan hasil tembakaunya. Bahkan dari referensi yang saya baca, Jember itu dinobatkan menjadi salah satu daerah penghasil tembakau untuk bahan baku cerutu terbaik di Indonesia. Itu ada Klaten, ada Deli Serdang, dan juga ada Jember. Nah, mungkin itu sendirilah yang menjadi alasannya Bin Sigar menyematkan nama Jember Sigar. Dan kebetulan juga pabrik dan kebunnya Bin Sigar kan juga ada Jember. Nah, itu mungkin jadi alasannya Bin Sigar menamai produknya ini Jember Sigar ya. Tapi kalau untuk yang Maumere kemarin, saya belum bisa konfirmasi kenapa namanya Maumere gitu loh. Dan kenapa hanya dua produk saja yang dikasih nama produknya itu nama daerah gitu ya. Kenapa nggak ada Deli Serdang ataupun Klaten gitu ya, mungkin jadi lebih menarik ya. Tapi nggak tahu, nanti mungkin kalau saya ada waktu dan kesempatan bisa ngobrol bareng dengan Pak Imam, nanti kita bahas juga ini ya. Oke, sebelum kita review nanti dari awal, buat teman-teman sigar lover yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya, klik tombol subscribe, kemudian nyalakan tombol loncengnya juga supaya bisa dapat notifikasi dari updatean video-video terbaru dari saya. Oke sigar lover, seperti biasa saya akan mereview dari awal, dari packagingnya, dari sigar size-nya juga, konstruksinya juga, sampai nanti dari rasanya juga. Tapi kembali lagi saya bilang ya, disclaimer, ini subjektif penilaian saya. Teman-teman punya penilaian sendiri, silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya, satu lagi, jangan lupa saya ada giveaway buat teman-teman di video sebelumnya, video 2022 jauh lebih baik. Nah, itu saya perpanjang pengumumannya, nanti saya umumkan di tanggal 1 Februari untuk teman-teman pemenang. Saya akan pilih 2 komentar, caranya gampang. Silahkan komentar di video tersebut, video ini ya, saya kasih nanti linknya di bawah. Nih gambar yang ini. Silakan kasih komentar terbaik untuk harapan teman-teman, harapan untuk channel ini, dan juga harapan untuk tahun 2022. Nanti saya akan pilih 2 komentar yang terbaik, akan saya kasih sampler sigarnya Urluk, seriesnya Om Leo nanti ya. Oke, kita akan mulai mereview sigarnya ini, sigar lover. Kita mulai dari packagingnya. Oke sigar lover, kita bahas dulu dari packagingnya. Nah, seperti biasa kita akan buka. Saya akan buka buku catatan saya. Nah, di sini saya sudah catat spesifikasi produknya seperti biasa. Oke, kita bahas dulu dari packagingnya. Nah, Jember Sigar ini hampir sama dengan Maumere Sigar kemarin. Kalau untuk satu sticknya ataupun satu batangnya ini tidak dikemas dalam sebuah kemasan khusus ataupun packaging khusus yang dikemas khusus untuk satu batang sigarnya. Jadi kalau untuk satu batangnya ini hanya, kalau kita beli satu batang hanya dikemas dalam sebuah plastik ya gitu ya. Cuman Jember Sigar ini dia ada seri 5 batang yang dikemas dalam satu pack ataupun package ataupun kemasan kertas seperti rokok. Nah, itu dibanderol dengan harga Rp250.000. Sama satu lagi ada kemasan wooden box kayu isi 10 stick, isi 10 batang, itu dibanderol dengan harga Rp450.000. Nah, untuk satu batang sigarnya ini cukup lumayan ya, lumayan murah menurut saya sih. Ini dibanderol dengan harga Rp50.000 per sticknya. Nah, itu dari packagingnya. Nah, seperti biasa kalau saya yang review kan biasanya saya akan bahas tentang bahan-bahannya ya. Tapi karena ini bahannya dikonfirmasi ataupun dijelaskan di spesifikasinya itu Havana Seed, tapi saya belum konfirmasi ke Pak Imam juga ya. Jadi untuk pembahasan bahan kita skip dulu aja. Kita langsung lanjut ke konstruksi sigarnya.
Nah, dari konstruksinya ini kita mulai dari wrappernya dulu. Wah, ini wrappernya saya bisa bilang lebih rapi daripada wrappernya Mau Miri kemarin ya. Kalau Mau Miri kemarin saya agak bilang sedikit kusut karena memang kusut banget. Mungkin karena pas penyimpanannya juga kurang bagus, jadi akhirnya kering dan dia agak sedikit mengerut gitu ya. Nah, kalau ini lumayan bagus dan juga bersih. Dia nggak ada bercak-bercak hitam di wrappernya ini ya. Cuman memang agak sedikit berurat sih, berotot gitu ya ininya wrappernya ini, karena di sini kelihatan serat-serat dari daun tembakaunya cukup ketara, cukup kelihatan banget. Jadi bisa dikatakan ini cukup berotot ya kalau orang bilang. Kalau banyak yang bilang tuh berotot, tapi nggak kusut dia, nggak kusut kayak Mau Miri kemarin. Terus dari warna color wrappernya itu ini bisa dibilang ini masuk ke tingkatan kelaru ya. Artinya dia belum terlalu coklat pekat, dia masih agak kehijau-hijauan gini ya, agak hijau, agak pucat gini, belum terlalu pekat banget. Nah, terus dari konstruksi bodinya, wah ini konstruksi bodinya ini agak sedikit lucu nih, karena mungkin bentuknya ini ujungnya ini runcing dan pangkalnya juga runcing, jadi dia agak keras di bagian footnya ini. Di bagian ini agak keras, di bagian headnya juga agak keras, tapi di bagian bodinya ini lembut dia. Jadi karena mungkin di bagian head dan bagian footnya ini tekanannya agak sedikit kuat karena diruncingkan seperti ini, jadi agak keras dia aja. Nah, ini nggak tahu nih apakah nanti berpengaruh dengan draw dan burningnya nanti ya. Mudah-mudahan enggak, Dari konstruksinya ya bisa dikatakan ini medium ya, tekanannya cukup medium. Cuman di bagian sini agak sedikit hard banget ya, keras ya. Di sini juga agak sedikit keras. Terus dari ring bandnya, nah ini untuk ring bandnya menurut saya ini keren banget nih, nasionalis banget. Karena di sini ring bandnya itu dikasih logo biasanya ya kalau kita bilang, kalau ring bandnya Cerutu itu kan biasanya dia di gambar tengahnya ini menampilkan logonya ya. Tapi kalau untuk Jember Sigar ini dia menampilkan bendera merah putih ini. Bendera merah putih kelihatan ya, bendera merah putihnya di sini. Terus di bawahnya ada tulisan Jember, Jember Sigar. Terus di bawahnya lagi ini ada tulisan kecil Boss Image Nusantara. Itu adalah kepanjangan dari Bin Sigar. Sama dibaluri dengan aksen-aksen emas. Dan backgroundnya itu ada warna hitam, jadi terlihat eksklusif, elegan, dan nasionalis banget sih menurut saya. Nah, ini juga ada aksen emasnya, garis merahnya ya, garis merah, sorry. Cuman sayangnya nih tulisan Boss Image Nusantaranya terlalu kecil sih menurut saya. Kalau menurut saya bisa dibikin satu ring lagi, jadi ada tulisan Boss Image Nusantara mungkin lebih keren lagi gitu. Jadi ada dua ring band gitu. Tapi menurut saya overall ini oke banget untuk ring bandnya, keren menurut saya. Bahkan bisa dikatakan untuk ring band Mau Miri kemarin agak sedikit sederhana sih. Cuman kalau yang Mau Miri kemarin kalau nggak salah ada series ring bandnya itu yang warna hitam kalau nggak salah, tapi saya belum dapat itu ya, belum pernah coba. Nanti mungkin teman-teman Sigar Lover bisa komentar di kolom komentar yang sudah pernah nyobain ya, rasanya berbeda atau sama aja gitu ya. Dari ring bandnya, dari konstruksinya, terus kita akan lanjut lagi ke sigar size-nya ataupun ukuran sigarnya. Oke, kita lanjut ke sigar size-nya. Nah, kalau dari shape-nya ini, shape-nya ini agak berbeda dengan produk-produk Bin Sigar yang lainnya ya. Kalau shape-nya produk-produk Bin Sigar pada umumnya kan biasanya dia pakai parejo. Shape pada umumnya sigar-sigar yang tersebar luas di Indonesia ya. Cuman dia ini shape-nya dan vitolanya ini adalah perfecto. Itu artinya perfecto itu dia ujung head dan ujung foot-nya itu berbentuk lancip seperti ini. Dan di cap-nya itu sudah terpotong. Artinya kebanyakan sigar-sigar yang menggunakan shape perfecto itu biasanya cap-nya sudah kepotong. Nah, ini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang nggak punya tools yang lengkap seperti cutter, puncher, ataupun V-cut gitu ya. Ini bisa langsung dipakai tuh tanpa harus dipotong karena sudah kepotong di sininya. Ini sama kayak produk-produknya Rizona dan produk-produknya Taru Martani kayak Senator, Mundi Victor itu juga dia shape-nya juga perfecto. Nah, untuk ring gauge-nya itu 44 atau bisa dikatakan 1,7 cm. Ya, ring gauge yang nggak terlalu besar ya bagi saya tuh ya. Cukup kecil karena saya jujur seneng dengan ring gauge ukuran robusto ya. Terus sigar length-nya untuk panjang sigarnya ini 110 mm ataupun 11 cm teman-teman Sigar Lover. Nah, ini sayangnya ini wrapper di bagian foot-nya agak sedikit lepas. Mudah-mudahan ini nggak merembet ke yang lain ya. Karena mungkin agak sedikit kering ini jadinya. Mudah-mudahan nggak berdampak ya. Nah, itu tadi dari sigar size-nya dan juga packaging-nya, juga sigar konstruksinya. Nanti kita akan bahas dan kita akan ulas dari awal. Kita treatment dulu sigarnya seperti biasa. Kita akan kita cium aromanya, terus kita pre-light, kemudian kita bakar, cium aroma asapnya. Nah, nanti baru kita rasakan sigarnya. Oke, kita treatment dulu sigarnya.
Kalau dari aroma, ini agak sedikit aneh nih. Ketika saya pertama kali buka dari packnya ataupun dari bungkusnya itu aromanya cukup strong, artinya cukup kuat ya. Tapi ketika sudah lama didiamkan di luar, dia aromanya cepat menguap ya. Ya itu nggak tahu tuh, atau mungkin karena memang dari bahan bakunya ini gampang menguap aromanya, tapi juga nggak tahu, nanti coba kita diskusi di kolom komentar ya. Karena tadi pertama kali saya buka dari packnya ataupun dari kemasannya itu aromanya lumayan enak, lumayan strong, walaupun aromanya standar sih, aroma khasnya Bean Cigar ya, aroma woody, aroma spicy, aroma bitter gitu, pahit-pahitan daunan gitu ya. Cuman ketika saya diamkan lama tuh aromanya menurun gitu loh. Cuman masih di bagian potongan-potongan sigarnya masih kuat aroma teh gitu ya, aroma teh yang lumayan kuat tapi nggak kuat-kuat banget. Nah, apakah nanti juga aroma dari kita burning nanti asapnya juga sama? Nanti kita coba dulu, sebelum itu kita akan pre-light dulu sebelum kita burning ya. Bahaya ini sebenarnya, bahaya sebenarnya. Karena nih ketika saya pre-light nih daunnya agak sedikit berat teman-teman cigar lover, karena mungkin di bagian sininya juga lumayan padat banget, terus bagian footnya juga padat banget, jadi agak sedikit berat tarikannya. Terus untuk rasa sih masih standar flat, bukan flat ya, masih standar rasa-rasa khasnya Bean Cigar ya, spicy gitu, terus juga ada sedikit rasa-rasa jasmine tea tapi nggak terlalu kuat, terus ada sedikit rasa asin juga gitu loh, belum ada rasa bitternya. Itu mungkin memang khasnya di sana ya. Apakah nanti burning ketika kita draw juga rasanya sama, kita belum tahu nih. Tapi ini paling bahaya nih, yang perlu kita deg-degan sedikit. Nah, ini drawnya nih, karena jujur menurut saya sih cigar itu kalau untuk rasa sih nomor 2 artinya bukan di nomor 2 kan ya, artinya yang paling pertama adalah konstruksinya, yang itu akhirnya akan berdampak pada drawnya, karena kan namanya ini adalah produk dari tembakau yang kita hisap. Cara menggunakannya ataupun cara menikmatinya dengan cara kita hisap, kalau drawnya udah nggak enak otomatis kita susah untuk menikmatinya ya. Mudah-mudahan ini drawnya enak ya, jadi saya akan treatment juga ini, untuk saya urut-urut dulu supaya nanti drawnya juga enak gitu ya. Yuk kita burning dulu, kita cium aromanya, apakah aromanya sama ketika saya cium sebelum kita burning ya. Kita burning dulu. Aroma peppery-nya, aroma spicy-nya tuh kuat banget di bagian foodnya ini, sangat kuat banget menurut saya. Terus ditambah sedikit aroma woody-nya, ada aroma kayu-kayu kering gitu ya. Kalau dicermati lagi, kalau kita hisap pelan-pelan, ada aroma earthy juga, aroma tanah lembab gitu ya, tapi nggak terlalu kuat. Mungkin ya karena memang mungkin wrappernya ataupun binder ataupun juga fillernya dia menggunakan bagian volado ya, bagian bawah, jadi mungkin dia menyerap aroma tanah gitu ya. Kita burning dulu cigarnya biar kita rasakan cigar seperti apa ya. Oke, let's burning this cigar. Wah, ini first impression ngagetin dia. Kalau tadi kita pre-light drawnya agak berat, ketika di burning ini ringan banget drawnya. Ini oke banget drawnya. Ditambah efek burningnya juga dari daunnya yang kering nih, jadi membuat efek burningnya juga bagus gitu teman-teman cigar lover. Dia juga membuat asapnya, efek asapnya juga bold, jadi indah banget menurut saya sih. Ketika kita hisap tuh indah banget, enak banget. Deg-degan yang awal saya rasakan itu menghilang ketika ini saya burning dan saya puff itu. Wah, ini oke banget untuk drawnya. First impression drawnya oke banget. Terus untuk rasa yang pertama muncul tetap biasa bitter seperti daun-daunan gitu ya. Ada sedikit rasa spicy-nya juga, sedikit aja, belum terlalu kuat dia. Rasa spicy-nya itu agak sedikit kerasa di pangkal-pangkal lidah gitu ya, di pangkal lidah itu. Jadi kayak rasa merica gitu, rasa peppery gitu yang agak sedikit mengimbangi rasa bitternya ya. Rasa bitternya masih agak sedikit strong di bagian awal ini, tapi nggak ganggu ya. 2-3 kali hisapan, rasa spice-nya mulai sedikit perlahan-lahan mendominasi rasa bitternya. Ini kayaknya akan sedikit bersaingan nih rasa bitter dan rasa spicy-nya teman-teman cigar lover. Rasa bitter daun-daunannya itu menurut saya sih rasa-rasa yang cigar pada umumnya. Cuman rasa spicy-nya ini agak sedikit unik dia. Rasa spicy-nya tuh bener-bener kayak rasa merica yang kita makan gitu ya. Jadi kerasa panas, agak sedikit panas. Tapi panasnya tuh ya teman-teman tahu ya, panas kayak merica gitu ya. Cuman nggak ganggu, di bagian di sini itu kerasa banget mericanya gitu ya. Tapi ini enak banget nih. Beda dengan spicy yang pada umumnya biasanya cuman kerasa di bagian-bagian lidah aja, ini bagian tenggorokan kerasa banget ini. Dan juga konstruksi rasanya ini sudah mulai mendekati medium, jadi di bagian awal ini
saya rekomendasikan buat teman-teman cigar lover jangan coba-coba untuk di inhale ya, apalagi dikeluarkan dari hidung. Ya cukup menghisapnya dengan cara menghisap sigar pada umumnya saja. Burningnya bagus banget, drawnya juga enak banget. Ini bisa saya prediksikan mungkin sekitar memakan waktu 45 menit ya, tergantung nanti dari jeda yang saya berikan ketika puffingnya ya. Tapi ini bisa dikatakan akan cepat konsumsi waktunya mungkin. Di pairing dengan kopi masih agak sedikit masuk, cuman kalau bisa saya sarankan sih pakai kopi-kopi yang tasting notes-nya lebih ke arah acidity ataupun asamnya yang tinggi dan juga ada sedikit rasa-rasa manis juga ya. Jangan cari tasting notes kopi yang pahit gitu ya, karena ini juga bitternya lumayan kuat gitu. Ketika teman-teman hisap puffing menghisap sigarnya ini, terus teman-teman jilat bagian bibir teman-teman tuh ada sedikit rasa-rasa jasmine tea dan juga rasa-rasa kayu manis ya, yang agak sedikit manis tapi nggak terlalu kuat manisnya, tapi ada muncul rasanya, cuman nggak terlalu kuat. Cuman spicy-nya ini yang di tenggorokan tuh kerasa banget dan bitternya juga kerasa banget. Nah terus ketika teman-teman hisap puffingnya pelan-pelan, rasa yang pertama kali muncul tuh bukan bitter, bukan spicy, tapi rasa asin yang muncul di bagian ujung lidah teman-teman. Nah ketika teman-teman tahan itu ya, tahan pelan-pelan di mulut, itu spicy-nya kuat banget, spicy-nya kerasa banget di bagian sini ya, bagian pangkal-pangkal lidah. Nah, kemudian teman-teman exhale pelan-pelan keluar, itu rasa bitternya enak banget, kuat banget bitternya. Jadi di bagian pinggir-pinggir lidah itu kerasa banget kayak daun-daunan gitu ya, daun pepaya gitu ya, kuat banget. Nah ini dia bercampur padu rasanya, enak banget menurut saya sih. Cuman ini kalau konsisten seperti ini rasanya, kalau buat teman-teman cigar lover yang nggak suka dengan rasa konsisten bitter, spicy dan juga asin mungkin agak membosankan ya. Tapi kalau buat teman-teman yang suka dengan rasa seperti ini, konsisten rasa seperti ini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman cigar lover gitu ya. Karena ini oke banget menurut saya sih, oke. Sudah mendekati bagian food akhir, di bagian ini konstruksi rasanya semakin medium banget, terus drawnya juga makin oke banget. Di bagian body itu agak sedikit lembut, jadi drawnya juga semakin ringan gitu ya, dan efek burningnya juga semakin bagus. Untuk rasa ini, konstruksi rasanya ini karakteristik rasa bin cigar banget gitu ya, rasa-rasa bitter, spicy dan juga rasa-rasa asin yang mendominasi dari rasanya ini. Cuman dia lebih didominasi oleh rasa yang spicy gitu ya, rasa spicy dan rasa bitter. Asinnya tuh cukup tampil di ketika awal-awal kita nge-puffing aja. Nah saran saya buat temen-temen cigar lover yang nggak terlalu suka pahit, nggak terlalu suka spicy juga, tapi tetap pengen nyobain Jember ataupun Maumere ya, ataupun produk-produk sigarnya bin cigar lainnya, coba kasih jeda puffingnya lumayan lama gitu ya, sekitar 30 detik ataupun 35 detik itu, supaya terkontrol rasa pahit dan rasa spicy-nya ya, jadi bisa nikmat lagi kita menikmati sigarnya. Karena kalau teman-teman kasih jeda yang cukup pendek, itu nanti bitternya kuat banget, bold banget terasa di mulut gitu, karena aftertaste-nya tuh adalah bitter yang cukup strong ketika kita exhale keluar asapnya gitu ya. Jadi kalau bisa teman-teman kasih jeda yang cukup lama lah. Kalau untuk kekuatan rasa ya, strongnya rasanya apa enggak itu, ini lebih strong daripada Maumere ya, lebih strong daripada Maumere. Bahkan saya bisa bilang ini rasanya lebih bold daripada Maumere. Bitternya yang bold, spicy-nya juga yang kuat, dan rasa asinnya yang juga cukup kuat itu mengalahkan rasanya sigar Maumere. Walaupun karakter rasanya tuh sama, cuman kalau dibandingkan dengan Maumere malah saya lebih memilih ini untuk rasanya ya, untuk rasa lebih memilih ini, karena Maumere kemarin cenderung rasanya tuh cenderung tidak strong lah ya, cenderung medium lah rasanya, tidak terlalu kuat rasa-rasanya itu, walaupun memang tetap ada rasa bitter, rasa spicy, rasa asin masih ada, cuman nggak terlalu strong seperti di Jember Cigar ini teman-teman cigar lover. 20 menit, wah, waktu yang cukup cepat. 20 menit sudah masuk ke bagian body sigarnya. Burningnya cukup cepat, karena tadi saya bilang di bagian masuk melewati foot awal ke foot akhir itu konstruksi bodinya udah lumayan lembut, jadi burningnya semakin cepat gitu ya. Dan efek asapnya tetap, saya bilang ini bagus banget efek asapnya, dan drawnya juga semakin baik. Di bagian body teman-teman cukup kasih power hisapannya, kekuatan hisapannya cukup sedang aja, nggak usah terlalu powerful, karena di bagian body panas burningnya sudah lumayan kerasa, dan juga rasa bitternya juga semakin strong, rasa spice-nya juga semakin strong, dan rasa asinnya juga semakin strong gitu ya. Jadi teman-teman cigar lover harus bisa memberikan jeda yang lumayan lama dan juga power yang lumayan bisa teratur supaya nggak terlalu mengganggu rasa panas dan rasa bitternya gitu ya. Di bagian body
body ini dia juga mulai muncul aroma smoky, aroma gas gitu ya yang cukup kuat. Usahakan teman-teman dalam puffingnya saya bilang seperti biasa, kasih tempo yang lumayan baik, kasih tempo yang lumayan panjang supaya efek smoky-nya juga tidak mengganggu ketika teman-teman cigar lover menikmati sigarnya ini ya. Karena lumayan strong tuh, efek smoky-nya lumayan strong. Efek-efek bau gas gitu lumayan kuat di bagian body ini ya. Di bagian body juga tidak ada tambahan rasa yang mengejutkan, artinya rasanya masih konstan di rasa bitter, spicy, dan asin. Rasa karakternya Bin Cigar, produk-produknya Bin Cigar hampir semuanya tuh rasanya seperti itu tuh. Sama seperti kayak Maumere, Don Agusto, Sakera, Classy itu hampir sama. Yang berbeda cuman di El Bomba. El Bomba itu kolaborasi rasanya baik banget. Di sana ada rasa seperti rasa-rasa anggur, rasa berry, buah-buahan gitu, yang manis-manis, sepet-sepet gitu. Ada rasa bitter juga, ada daunan gitu juga, ada rasa tehnya juga. Jadi bagi saya untuk rasa selama ini dari beberapa produknya Bin Cigar, rasa tetap juaranya El Bomba menurut saya sih teman-teman cigar lover. Jadi kalau teman-teman pengen dapat perjalanan rasa dalam satu batang sigar, ya cobain El Bomba ya untuk produknya Bin Cigar ya. Tapi kalau teman-teman suka dengan rasa yang stabil, rasa yang konstan, itu bisa cobain produk-produk sigarnya selain El Bomba. Itu bisa nyobain Jember Cigar ini, Maumere, Classy, ataupun juga Don Agusto, atau juga Sakera gitu ya. Nah setelah produk ini masih ada sisa 2 fancy produknya Bin Cigar yang belum saya review, yaitu Grand Cigarro dan juga Boss Luck. Nah kebetulan untuk yang Boss Luck saya akan coba yang terbaru. Boss Luck yang terbaru artinya Boss Luck yang versi Maduro, teman-teman cigar lover. Nanti kita cobain ya. Setelah itu doain saja nanti kalau ada waktu, saya diberikan waktu dan kesempatan bisa ngobrol dengan Pak Imam, kita akan ngobrol bahas semua tentang Bin Cigar dan produk-produknya Bin Cigar. Oke. 35 menit sudah masuk ke bagian head. Wah, waktu yang cukup cepat. Padahal saya sudah ngasih jeda yang lumayan lama tuh, 25 detik sampai 30-an jeda puffing yang saya berikan, tapi terlihat di sini burningnya lumayan cepat dan lumayan mulai panas. Dan juga di bagian head ini juga efek gas, rasa gasnya tuh juga lumayan kuat, rasa-rasa smoky itu juga lumayan kuat. Jadi saya bilang seperti biasa ke teman-teman cigar lover yang pengen menikmati Jember Cigar ataupun produk-produknya, produk-produknya Bin Cigar dengan ring gauge ukuran 44 ini ya, kayak Maumere kemarin juga, usahakan di bagian body akhir atau mendekati bagian head itu kontrol untuk puffingnya, kontrol untuk sedotan power sedotannya juga itu dikontrol baik-baik ya. Karena kalau teman-teman terlalu powerful akan panas, dan juga kalau teman-teman nggak ngasih jeda yang lumayan panjang itu akan kuat banget rasanya di mulut, tertinggal di mulut tuh kuat banget. Jadi kontrol dengan baik supaya teman-teman bisa menikmati sigarnya juga ya. Nah untuk rasa, konsisten di rasa bitter, spicy, dan asin, nggak ada rasa lainnya. Di bagian ini juga nggak ada rasa lainnya. Rasanya konsisten dari awal sampai bagian head ini konsisten. Sangat-sangat konsisten. Mungkin itu tadi ya, karena mungkin Bin Cigar itu menggunakan hanya satu bahan dari fillernya, bindernya, juga terus wrappernya juga menggunakan satu jenis bahan tembakau. Jadi rasanya mungkin cenderung konsisten ya. Tapi yang di El Bomba tuh saya nggak tahu tuh. Mungkin El Bomba ada campuran sedikit-sedikit bahan-bahan dari bahan-bahan tembakau lainnya ya. Mungkin jadi dia membuat rasanya lebih variatif ya rasanya di El Bomba itu. Tapi untuk produk-produknya Bin Cigar lainnya sih cenderung konsisten rasanya. Dan juga masuk ke bagian head ini, yang saya bilang tadi saya prediksikan, karena bagian head ini agak sedikit keras, agak sedikit padat ya. Jadi burningnya juga lumayan agak sedikit berat gitu ya. Keunggulannya adalah untungnya karena drawnya agak sedikit berat, jadi efek burningnya agak sedikit berkurang panasnya gitu ya. Jadi aman ketika masuk di bagian head ini, karena ini di bagian headnya cukup padat gitu ya. Jadi mengkontrol agak sedikit memfilter panasnya dari burningnya ini ya teman-teman cigar lover. Tapi tetap kontrol powernya untuk puffingnya ya, supaya nggak terlalu panas di bibir teman-teman gitu. 2-3 hisapan di bagian head, perlahan-lahan rasanya menurun, semakin hilang rasa bitternya, semakin hilang rasa asinnya, hanya sedikit muncul rasa spicy-nya di bagian ini. Dan tapi rasa smoky, rasa gasnya itu, rasa smoky gasnya itu ketara banget di sini. Jadi agak sedikit, kalau teman-teman nggak bisa kontrol, agak sedikit enak jadinya. Kalau teman-teman nggak bisa kontrol jeda waktu teman-teman puffing, jadi dikontrol banget itu supaya nggak enak jadinya rasanya itu ya. 40 menit lebih cepat dari prediksi saya, lebih cepat dari yang saya perkirakan. Tadi awalnya saya perkirakan sekitar 45 menit akan habis, tapi ini masuk ke 40 menit saya sudah mulai habis. Mungkin ini akan jadi hisapan terakhir bagi saya untuk satu batang Jember Cigar dengan jeda waktu sekitar 20-25 detik saya mengkonsumsinya. Ya, hisapan terakhir. Nanti kita akan review, kita akan ulas kesimpulan dan kekurangan kelebihannya juga setelah ini ya.
Oke teman-teman Sigar Lover, itu tadi Jember Sigar dari Bin Sigar, Boss Image Nusantara. 40 menit saya mengkonsumsinya dengan jeda waktu sekitar 25 detik sampai 30 detik. Waktu yang lumayan singkat untuk sebuah batang sigar, untuk sebatang sigar ini sangat direkomendasikan. Sangat saya rekomendasikan buat teman-teman Sigar Lover yang nggak punya waktu panjang dalam mengkonsumsi sigar tapi tetap pengen mengkonsumsi sigar. Ini bisa jadi rekomendasi teman-teman. Cuman untuk rasa cenderung konsisten di spicy, bitter, dan juga rasa asin ya, rasa salty gitu ya. Jadi buat teman-teman yang suka dengan rasa seperti ini cocok banget buat teman-teman dan cocok banget buat teman-teman yang nggak punya waktu banyak gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas dari kelebihan, nanti kita lanjutkan dari kekurangan. Tapi disclaimer ya, ini tetap disclaimer, ini penilaian subjektif dari saya. Teman-teman bisa punya penilaian lain, monggo. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita bahas dulu dari kelebihannya. Oke Sigar Lover, kalau dari kelebihannya, ini kelebihannya tetap saya garis bawah adalah konstruksi dari draw-nya, dari sigarnya. Karena saya bilang tadi di awal video bahwa yang nomor satu, yang utama adalah konstruksi dulu. Kalau sigar itu konstruksinya sudah bagus, draw-nya udah enak, burningnya juga udah enak, itu otomatis rasa ya bisa di nomor 2-kan lah ibaratnya. Cuman kalau konstruksinya sudah tidak enak ataupun draw-nya sudah tidak enak, wah susah kita untuk menikmati sigarnya. Itu saya bilang, itu dasarnya saya untuk menikmati sigar adalah konstruksi pertama, adalah draw, burning, dan juga efek asap. Karena memang cara menikmatinya dengan cara itu. Kalau cara menikmatinya saja sudah susah, kita susah untuk menikmatinya di akhir-akhirnya. Terus yang kedua adalah, ini aroma ketika kita burning sebelum kita puffing, itu aromanya enak banget. Ada aroma woody, ada aroma earthy yang kayak tanda-tanda bahasa itu ya. Bisa dikatakan kelebihannya di aromanya, di aroma awal, sama di konstruksi sigarnya itu teman-teman Sigar Lover. Itu kelebihannya. Ya, kita nanti masuk ke kekurangannya. Oke, untuk kekurangannya, ini kekurangannya hanya sebatas dari konsistensi rasa sih sebenarnya menurut saya. Kalau sigar ini dikonstruksi rasa yang agak sedikit variatif gitu ya, ada sedikit rasa-rasa manis, ada sedikit rasa-rasa seperti teh gitu, itu mungkin enak gitu ya. Tapi ini balik lagi nih, ini selera ya. Untuk rasa tuh selera menurut saya. Permasalahannya adalah, saya nggak tahu nih, setiap produk-produknya Bin Sigar itu pasti di pertengahan sampai di bagian head, efek burningnya panas banget. Juga ada rasa smoky, rasa gas yang kalau teman-teman nggak bisa kontrol jeda puffingnya itu akan sedikit enek, agak sedikit mengganggu di tenggorokan. Nah, itu nggak tahu tuh, apa karena memang dari tembakaunya yang masih mengandung gas atau memang dari korek gas saya gitu ya. Tapi karena saya coba di beberapa sigar yang lain, korek gas saya itu seperti ini juga tidak terlalu kuat rasa gasnya. Tapi di produk-produknya Bin Sigar ini terlalu strong menurut saya. Di bagian body akhir sampai bagian head tuh terlalu strong sih, rasa smoky, rasa gasnya. Itu aja sih kekurangannya. Kalau yang lain sih overall oke banget. Ini cocok banget buat temen-temen daily sigar, masih oke banget karena waktunya juga lumayan singkat. Nggak perlu panjang waktunya teman-teman, nggak perlu lebih dari 1 jam, 40 menit aja teman-teman untuk mengkonsumsinya. Untuk nilai, ya nilai saya kasih ini poinnya 7 teman-teman Sigar Lover, karena itu tadi ya draw-nya enak banget saya bilang. Kalau draw-nya enak saya pasti kasih nilai 7 teman-teman Sigar Lover. Tapi balik lagi, ini disclaimer subjektif dari saya. Teman-teman punya penilaian lain, monggo silakan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih buat teman-teman Sigar Lover yang udah nonton. Terima kasih buat teman-teman Sigar Lover yang sudah like, subscribe channel saya. Bisa share juga video saya ini ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain bisa belajar bareng tentang sigar bersama kita, bisa tahu tentang sigar bersama-sama, supaya milenial muda mengenal dunia sigar nggak hanya dari sampulnya aja, tapi sampai detail ke dalamnya teman-teman Sigar Lover. Pesan saya juga selalu dukung produk-produk sigar lokal, produk-produk sigar Indonesia, supaya sigar Indonesia, sigar lokal bisa mendunia dan semakin dikenal oleh banyak orang. Dan buat teman-teman yang belum berumur 18 tahun, silakan skip videonya dulu. Bisa tonton, tapi jangan pakai dulu sigarnya. Tunggu umur teman-teman 18 tahun dulu baru nanti mencicipi sigarnya. Nah, buat teman-teman yang nggak suka dengan dunia tembakau, boleh skip videonya, boleh tonton juga videonya kalau mau belajar tentang tembakau. Karena tembakau itu bukan narkoba, bukan bahan-bahan terlarang. Ini tembakau itu adalah hasil alam kita sendiri dan bisa kita nikmati. Oke, terima kasih sudah menonton. Terima kasih master-master sigar yang selalu memberikan masukan ke saya. Terima kasih buat teman-teman semua. Cukup sekian video dari saya. Tungguin video saya selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.